Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, pada kesempatan hari ini kita bisa belajar lagi melalui video pembelajaran. Dan kali ini kita akan belajar tentang cara menulis unsur-unsur intrinsik cerita fiksi pada sebuah cerita. Bagaimana caranya? Mari kita simak video ini sampai selesai. Cara menulis unsur-unsur cerita fiksi pada sebuah cerita, yang pertama adalah membaca teks cerita berulang-ulang sampai paham isi cerita. Selanjutnya, mencari unsur-unsur cerita dalam teks cerita fiksi. Jadi dibaca dulu, setelah itu baru dicari. Jangan langsung mencari, nanti nggak paham isinya. Sebelumnya kita mengingat dulu unsur-unsur intrinsik pada sebuah cerita fiksi itu ada apa saja. Ada judul, tema, tokoh, watak tokoh, latar tempat, latar waktu, dan amanat. Untuk judul sampai amanat, unsur-unsur intrinsik cerita fiksi ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Langsung kita praktekkan dalam mencari unsur cerita fiksi di sebuah cerita. Cara menentukan unsur intrinsik cerita fiksi. Nah, sudah usah siapkan sebuah cerita. Yang pertama langkahnya adalah membaca cerita berulang-ulang sampai paham isi cerita. Yang kedua, baru mencari unsur-unsur intrinsik cerita. Jadi jangan langsung, misalnya mau mencari tokoh, langsung cari tokohnya siapa, itu tidak begitu caranya. Caranya dibaca dulu sampai selesai, berulang-ulang sampai paham isi ceritanya, nanti akan tahu dengan sendirinya setelah membaca. Mari kita lanjutkan. Unsur-unsur intrinsik cerita fiksi. Yang pertama, judul. Judul biasanya ada di paling atas dan ditulis menggunakan huruf kapital seluruhnya atau awal kata saja. Berarti cerita ini yang Ustadz garis merah yaitu Anjing dengan Ayam Jantan. Berarti judulnya adalah Anjing dengan Ayam Jantan. Selanjutnya, unsur intrinsik yang selanjutnya yaitu tema. Tema adalah gagasan ide pokok cerita. Caranya dibaca secara keseluruhan cerita. Jadi ceritanya dibaca secara keseluruhan dan berulang-ulang baru nanti bisa menentukan temanya apa. Nah, dari cerita ini Anjing dengan Ayam Jantan ini kita lihat dari judulnya saja ada anjing dan ayam jantan. Kemudian ada yang Ustadz kasih tanda merah itu anjing dan ayam jantan itu selalu bersama-sama, ya, tidur bersama, bermain bersama. Kemudian dia saling menolong, saling membantu. Kemudian selalu membantu dalam ketika temannya ada masalah. Dari catatan-catatan ini berarti tema dari cerita ini adalah tentang persahabatan. Persahabatan antara anjing dengan ayam jantan. Unsur intrinsik yang berikutnya adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku atau orang dalam cerita. Kita tahu dari judulnya saja adalah Anjing dengan Ayam dan Ayam Jantan. Nah, ini tokohnya anjing dengan ayam jantan. Dan kita lihat lagi, diperkuat lagi dengan yang ada di dalam cerita. Ada anjing, ayam jantan, rubah, anjing. Berarti tokohnya adalah ayam jantan, anjing, dan rubah. Unsur intrinsik cerita berikutnya adalah watak tokoh. Tadi ada anjing, ayam jantan, dan rubah. Wataknya bagaimana? Lah, watak adalah sifat yang dimiliki pelaku atau tokoh dalam cerita. Dari tokoh tadi kita cari sifatnya bagaimana. Watak tokoh, ayam jantan setia kawan dan pintar.
setia kawan itu dari awal sampai akhir kan selalu bersama dengan anjing. Jadi ayam jantan ini termasuk setia kawan. Dan pintar. Pintar ini ditunjukkan di mana? Apa tandanya kalau ayam jantan itu pintar? Ya, yang Ustadz kasih garis merah. Ayam jantan menjawab, saya akan turun, tetapi sebelum itu kejutkan kawanku di pangkal pokok. Pangkal pokok itu pangkal pohon. Ya, jadi di sini menyiasati, cerdik ya, cerdik untuk supaya tidak dimangsa oleh rubah. Dia menyuruh rubah untuk membangunkan kawannya yang anjing itu tadi. Anjing setia kawan. Nah, kita tahu ya, anjing dari awal sampai akhir selalu bersama-sama dengan ayam jantan dan menolong ayam jantan ketika ayam jantan mau dimakan oleh rubah. Nah, ini contohnya. Anjing marah, ia menyalak pada rubah takut. Nah, ya, akhirnya rubah melarikan diri. Itu dalam rangka menolong ayam jantan, temannya. Rubah sifatnya licik. Dari mana? Kok tahu bahwa rubah itu licik? Nah, dari yang Ustadz garis merah, rubah bercakap dengan lembut dengan ayam jantan. Turunlah ayam jantan, mari kita bersahabat. Dia merayu ayam jantan dengan berkata lembut, bersahabat padahal untuk memangsanya. Nah, itu berarti sifat rubah licik. Selanjutnya yaitu latar tempat. Latar tempat adalah keterangan yang menandakan tempat kejadian peristiwa di cerita. Di cerita itu ada di dalam hutan. Nah, berarti latar tempatnya ya di dalam hutan. Kalau ada lebih dari satu, misalnya di dalam hutan, kemudian di kandang, kemudian disebutkan semua. Selanjutnya yaitu latar waktu. Latar waktu adalah keterangan yang menandakan waktu. Dalam cerita itu ada yang menandakan tanda waktu, seperti senja, esok pagi, keesokan pagi. Berarti dalam cerita ini latar waktunya adalah senja hari dan esok pagi. Kalau lebih dari 2, lebih dari 3 dituliskan semua. Selanjutnya yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang bisa diambil dari kejadian di cerita. Caranya, cari permasalahan, kemudian tentukan amanat. Jadi cerita ini di sebuah cerita pasti ada permasalahan. Nah, permasalahan itu nanti bisa diambil untuk dibuat amanat. Misalnya dalam cerita ini permasalahannya apa? Nah, permasalahan muncul ketika rubah berniat untuk memakan ayam jantan dengan berpura-pura bersahabat, tapi niatnya untuk memangsa si ayam jantan. Nah, berpura-pura bersahabat, tapi niatnya mau dimangsa. Nah, itu bisa dijadikan amanat. Dari permasalahan itu bisa ditarik amanat apa? Pandai-pandailah memilih sahabat. Jadi ayam jantan itu termasuk pandai-pandai memilih sahabat. Jangan sampai ada yang berpura-pura baik tapi niatnya jahat. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu. Amanatnya pandai-pandailah memilih sahabat. Nah, itu ya dari judul sampai amanat sudah. Kalau sudah bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Unsur-unsur intrinsik cerita fiksi. Judul anjing dengan ayam jantan. Tema persahabatan. Tokoh dan watak bisa digabung penulisannya ya. Kalau tokoh dan watak itu ayam jantan setia kawan pintar, anjing setia kawan, rubah licik, latar tempat di dalam hutan, latar waktu senja hari esok pagi, amanat pandai-pandailah memilih sahabat. Jadi caranya seperti itu. Ustadz ulangi, caranya dibaca berulang-ulang sampai paham isi ceritanya, kemudian dicari satu persatu judul, tema, tokoh, wataknya, latar tempatnya, latar waktu, amanat, permasalahannya, kemudian dijadikan amanat, dicari satu persatu di dalam isi cerita. Nah, seperti itu cara menulis unsur-unsur intrinsik cerita fiksi pada sebuah cerita. Mudah-mudahan video ini bisa membantu dalam mempelajari unsur-unsur cerita fiksi.
Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.